memuliakan nama-Mu. Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami secara manusia, kami datang kepada Tuhan dan dengan kerinduan yang dalam untuk terus memuliakan Tuhan. Begitu Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat terus untuk memuliakan nama-Mu dengan berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu. Begitu kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami sehingga terang bagi jalan kami. Saat kami membaca kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman itu dan menerimanya dengan sukacita, bahkan melakukannya, sehingga kami hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini melalui online. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, tema saya berikan adalah New Normal Life, kehidupan normal yang baru, dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kata-kata new normal ini lagi tren, lagi hangat, lagi dibicarakan, lagi didiskusikan. Ya, apa itu new normal? Nah, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya renungkan tentang new normal life. Efesus pasal yang kedua, ya, ayat 1 sampai 10, ya. Istilah ini sangat tren sekarang, the new normal. Apa sih itu? Ya, dan kita tentu sedang mempersiapkan diri untuk masuk. Ada daerah-daerah tertentu, beberapa provinsi, kabupaten, kota sudah menerapkan new normal. Kita tahu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, istilah ini baru muncul. Tentu kita melihat ada kehidupan yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya itu adalah normal. Kalau kita lihat peristiwa sekarang itu, kira-kira Januari, Februari masih normal, ya, ke bawah. Tetapi mulai masuk Februari akhir, Maret, April sampai sekarang itu ada masa transisi dan kemudian kita akan masuk ke era new normal itu. Nah, kehidupan sekarang, ya, dengan situasi yang baru. Jadi dalam kondisi hidup itu normal, tetapi dengan situasi yang baru, tidak seperti yang Februari ke belakang. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan normal sebelumnya ada apa, ya? Kehidupan normal sebelumnya itu ada apa? Ya, seperti biasa, ya, sebelum terjadinya COVID, ya. Ya, kita melakukan aktivitas kita, ya, bersalaman, ya, dekat-dekat, ya, melakukan bebas sekali. Kita lakukan seperti biasa, nggak ada masalah, nggak ada ketakutan akan tiba-tiba mati atau tiba-tiba mengalami hal yang mengerikan. Tidak ada, biasa saja, normal kita lakukan. Ya, anak-anak sekolah ke sekolah, yang ke kampus, yang bekerja, nggak ada masalah. Itu normal selamanya. Ya, sebelum masuk ke COVID-19 itu normal. Nah, kira-kira apa yang terjadi kehidupan yang normal ini? Ya, kehidupan yang baru. Ya, normal, tapi normal dengan gaya baru. Gaya barunya di mana, ya? Nah, kita harus mulai pakai masker, ya, pakai masker. Nah, tapi karena Pak Pendeta pun bayar pakai masker, ya. Jadi tujuannya supaya ya menghindari penularan, ya, virus, ya. Ini kira-kira social physical distancing. Jadi harus jaga jarak. Kalau dulu, ya, kita rapat-rapat, tapi sekarang harus jaga jarak. Memang kurang nyaman, ya, kurang nyaman. Tetapi itu kehidupan yang baru, kita harus jaga jarak, ya. Nah, kemudian new normal, normal semuanya, tapi gaya baru pakai masker, tapi pekerjaan itu ya jalan, yang bekerja nanti, yang melakukan aktivitas, ya, ke pasar, semuanya akan seperti normal, tapi normal gaya baru.
ya, jadi pakai masker, jaga jarak, nah, seperti itu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita mulai belajar. Kita harus terapkan nanti kehidupan yang normal. Jadi nggak mungkin kita ya dikurung terus atau di rumah terus, semua dari rumah. Ya ada beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah, tapi itu tidak bisa selamanya. Jadi kita harus keluar dan dengan kehidupan yang baru. Itu peristiwa yang kita alami. Tetapi saya mau membawa kita kepada kehidupan sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kehidupan normal sebelum percaya kepada Tuhan? New normal ya dalam kehidupan orang percaya itu yang bagaimana? Nah, kita melihat dulu bagaimana kehidupan normal sebelum kita percaya kepada Tuhan. Jadi hidup itu normal, tapi kita belum percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita akan melihat bersama-sama. Nah, di dalam ayat yang pertama Efesus pasal 2 dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Jadi normal dulu sebelum kita orang percaya itu normal, tetapi hidup yang mati. Nah, kamu dahulu sudah mati. Memang kamu hidup, kamu bergerak, tapi sebenarnya kamu mati. Karena apa? Kematian yang dimaksud di sini adalah putusnya hubungan kita dengan Allah. Nah, kenapa dikatakan hidup kita mati? Karena ada pelanggaran-pelanggaran, ada dosa yang kita lakukan. Dulu sebelum kita bertobat, dulu waktu hidup normal gaya dulu, kita itu banyak kali melakukan pelanggaran, banyak kali melakukan dosa. Dan dikatakan kamu hidup di dalamnya, di dalam kebiasaan dosa itu, di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, ada orang ya kalau hidup dulu melanggar gak merasa bersalah. Ya ada pelanggaran, tidak ada masalah. Kita tahu kebenaran firman Allah, tapi kita langgar, tidak ada masalah. Ya, jangan mencuri. Tapi karena kita hidup dulu, mencuri sesuatu hal yang biasa. Normal bagi seseorang pencuri untuk mencuri. Normal bagi seorang perampok untuk merampok. Normal bagi seseorang untuk membalas dendam. Normal bagi dia, tidak ada masalah. Ya normal kalau marah-marah. Normal kalau menghujat, normal kalau gosip, ya normal kalau melakukan dosa, normal kalau tidak beribadah kepada Allah. Normal itu kehidupan normal yang lama. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Jadi normalnya dulu sebelum kita percaya Yesus, kita hidup dengan menjalani atau mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia ini bertentangan jalan ke surga, jalan keselamatan. Jadi ternyata jalan dunia ini ya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi jalan dunia ini, kehidupan yang duniawi ini dikuasai oleh kerajaan angkasa, kuasa gelap, kuasa jahat. Karena ya bumi terkutuk, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Siapa itu kerajaan angkasa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh siapa? Roh antikristus, roh jahat. Ya, maka kita melihat bagi seseorang yang suka membunuh di kehidupan yang lama itu normal membunuh, normal memukul orang, normal menyakiti orang lain. Karena apa? Roh ini yang mempengaruhi, roh ini yang menguasai, roh ini yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, normal dahulu sebelum percaya kepada Yesus kita melihat. Itu sebabnya kalau belum percaya kepada Yesus, melakukan hal yang jahat, yang luar biasa ini, tidak ada merasa bersalah, tidak ada masalah. Itu normal baginya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata begini di ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua
Ya, Rasul Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka, termasuk golongan yang normal lama itu. Dahulu kami tergolong mereka, kelompok yang hidup di dalam kegelapan, yang dikuasai roh kegelapan, roh yang menguasai dunia saat ini, roh-roh yang membawa orang melakukan hal yang jahat. Dulu kami terhitung, yaitu ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Nah, kita lihat ada orang-orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsu daging, kedagingannya, yang penuh dengan dosa, nggak ada masalah, dan menuruti kehendak daging. Ini manusia lama, ini hidup normal yang lama. Ya, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, kalau dia melampiaskan hidupnya dengan keinginan daging, nggak ada masalah bagi dia. Dan pikiran yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak orang-orang saat ini kita temukan pikirannya jahat. Pikirannya jahat. Ya. Dan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Jadi normal lama sebelum percaya kepada Yesus, garis akhirnya adalah kematian dan ada di dalam murka Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan yang normal tetapi belum percaya kepada Yesus? Melakukan hal yang jahat tidak ada masalah. Tidak mengampuni tidak ada masalah. Ya, korupsi tidak ada masalah. Ya, saya melihat di televisi, ini sangat menyedihkan, ada bantuan karena peristiwa COVID, nggak sampai ke bawah. Nggak ada masalah bagi pelaku itu. Dipotong lagi, nggak ada masalah bagi dia. Ya, nah, kemudian ada kelompok tertentu sudah dapat 3 kali bantuan, yang ini sama sekali belum, nggak ada masalah. Ya, misalnya dari pusat kasih 1M, ya, sampai ke daerah hanya setengah, nggak ada masalah bagi pelakunya. Kalau itu kehidupan yang lama, ada pelanggaran, nggak ada masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup itu adalah kehidupan manusia lama, manusia lama. Dan bagaimana kehidupan kita setelah percaya kepada Yesus? Ini yang saya katakan, new normal Tuhan. Kehidupan baru di dalam Yesus Kristus harus berubah. Apa arti kehidupan normal baru bagi orang percaya? Menurut kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2, ya, ayat 1 sampai 10 itu. Yang pertama adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mengalami kehidupan dalam Kristus. Ya, kehidupan normal yang baru bagi orang percaya adalah dia telah mengalami kehidupan di dalam Kristus. Tidak seperti hidup yang lama lagi. Ya, ayat 4 dan 5 berkata begini. Di ayat 4, tetapi, perhatikan, tetapi tadi dijelaskan hidup yang lama, normal yang lama. Sekarang kita masuk ke normal yang baru. Tetapi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan berkatnya, Allah yang kaya dengan anugerahnya, Allah yang kaya dengan rahmatnya, kasihnya yang besar itu, kasihnya dikatakan, oleh karena kasihnya yang besar, Allah yang kaya dengan rahmatnya, kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi Allah punya berkat, punya rahmat yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Saya sangat senang dengan kata dilimpahkannya kepada kita, dicurahkannya kepada kita, diberikannya kepada kita. Berkat-berkat Allah, rahmat Allah yang besar, dilimpahkannya kepada kita, yang didasari oleh kasih Allah. Dilimpahkannya adalah begini, diberikan semuanya berkat itu tanpa pilih-pilih. Seperti saya katakan, kalau dari pusat ya ada bantuan 1M, maka ya daerah yang menerimanya, ya orang yang menerimanya, yang berwenang untuk memberikan kepada rakyat, akan diberikan semuanya. 1M itu diberikan, dicurahkan, dilimpahkan. Jadi tidak dipotong-potong lagi. Betapa dahsyatnya kasih
melimpahkan kasih-Nya kepada kita, ya, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini yang benar. Yang pertama, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Ya, kita memiliki kehidupan. Orang yang hidup baru setelah percaya kepada Yesus, hidupnya bersama-sama dengan Kristus. Ya, apa artinya? Rasul Paulus setelah percaya kepada Yesus berkata begini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Jadi orang percaya dalam kehidupan yang baru, hidupnya adalah hidup di dalam Kristus. Yang berkuasa atas hidupnya bukan egonya, bukan akunya, tetapi Kristuslah yang berkuasa di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi konsekuensi kesalahan kita, konsekuensi dosa yang kita lakukan sebelumnya, semestinya membuat kita kepada kematian. Harusnya kita mati. Jadi tidak cukup perbuatan baik kita untuk menolong kita menyelesaikan perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Nggak bisa. Jadi kalau ditimbang, misalnya ada timbangan-timbangan, nggak bakalan mampu kita membuat lebih besar perbuatan yang benar untuk menutupi perbuatan yang salah. Maka dikatakan apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi menghidupkan kita bersama dengan Kristus berarti membuat kita menerima keselamatan, bebas dari kematian. Jadi kehidupan baru adalah kehidupan yang bersama dengan Kristus, kehidupan yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan usaha pekerjaanmu, jangan hanya membanggakan diri, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kehidupan yang baru adalah kehidupan di mana kita percaya kepada Yesus, memiliki iman kepada Yesus, dan hari lepas hari kita hidup bersama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, yang di rumah, Bapak Ibu, saudara dihidupkan bersama dengan Kristus. Artinya hidup kita berpadanan dengan Kristus, berpadanan dengan firman Allah. Kristus itu hidup di dalam kita. Berarti ketika kita melakukan segala sesuatu, yang terpancar dari kita adalah Kristus. Yang terlihat dari kita adalah karakter Kristus, kehidupan Kristus. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itulah kehidupan yang baru. Kita harus praktekkan, Bapak Ibu. Saudara harus praktekkan. Ya, Bapak Ibu yang di rumah perhatikan, jangan hanya menyebut kita sebagai orang percaya, tetapi tidak kita tampakkan kehidupan bersama dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya kehidupan baru setelah kita percaya Kristus? Kita telah mengalami kehidupan bersama Kristus atau di dalam Kristus. Yang kedua, apa artinya? New life, normal tadi. Yang kedua adalah kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Yang menarik, wow, kita mengalami kebangkitan. Ya, ayat 6 berbunyi demikian. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, oleh iman kita kepada Yesus tadi, dan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Ia Allah yang telah membangkitkan kita juga. Jadi Yesus mati, ya, dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, oleh Yesus, di dalam Yesus, di mana Allah membangkitkan Yesus, kita pun pasti dibangkitkan. Ketika kita sudah meninggal dunia, tetapi akan ada kehidupan baru yang dikenakan kepada kita, dan itu kehidupan yang hidup, benar-benar hidup, bukan kematian yang abadi di dalam neraka. Ia telah membangkitkan kita. Saudara akan dibangkitkan. Kehidupan baru yang memberikan kepada kita jaminan bahwa kita telah dibangkitkan. Atau dengan kata lain, pasti dibangkitkan. Oleh karena apa? Yesus sudah
bangkit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, jadi kalau ada orang percaya, orang Kristen meninggal, kita tahu bahwa dia telah akan dibangkitkan. Jangan terlalu takut tentang kematian saudara, sekalipun karena virus corona. Tidak usah takut. Ya, bentuk atau bagaimana proses kematian seseorang itu tidak ada masalah, tidak berpengaruh. Tapi iman kepada Yesus jelas, ya, Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, untuk apa kita dibangkitkan? Untuk apa saudara dibangkitkan? Di kehidupan nanti kita hidup dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Wah, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dibangkitkan dan kemudian nanti kita akan bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus di surga. Amin. Emangnya ada apa kalau ke surga? Bukan di surga yang di sini aja, itu penuh penderitaan naik ke atas karena harus naik ke bukit. Harus naik kendaraan, tapi ini surga yang mulia, surga yang kudus, surga yang memberi kedamaian di sana. Dikatakan tidak ada laknat, tidak ada air mata di sana. Kita akan bersama dengan Yesus di surga. Untuk apa? Ayat yang ketujuh. Supaya pada masa yang akan datang, berbicara nanti pada penghujung. Ya, dalam master plan ilahi ini, penghujung nanti akan ditetapkan apakah si A, si B ini akan masuk surga atau si A, si B ini masuk neraka. Ada nanti pengadilan. Nah, di masa yang akan datang, orang yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Ada berkat yang akan kita nikmati, ada sukacita yang kita nikmati. Katakan, ya, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapa baik bagi kita, Bapa mengasihi kita, Bapa menyediakan yang terbaik bagi kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Amin. Kehidupan baru di dalam Yesus, kehidupan baru di dalam kehidupan orang percaya. Ini sungguh luar biasa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, waktu yang akan datang tempat sudah disediakan. Karena Tuhan telah membangkitkan kita juga, Allah telah membangkitkan kita juga. Bersama dengan Kristus kita nanti ada di surga, menikmati kebahagiaan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Wah, bahagia bukan? Kalau di dunia ini ada beban, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, itu memang harus kita hadapi dahulu. Kita nggak bisa lepas was-was tentang situasi di mana kita bepergian, bekerja. Wah, jangan-jangan ada virus corona, jangan-jangan nanti kena itu hal yang wajar, normal. Tetapi menolong kita dalam perjalanan hidup ini, karena kita tahu dalam kehidupan baru di dalam Kristus, ketika kita nanti ya dipanggil oleh Tuhan, dan akan ada waktunya juga kita dibangkitkan juga, dan akan ada waktunya kita akan masuk surga. Itu saja. Jadi kita bersukacita menghadapi kehidupan di dunia ini. Jangan takut, jangan cemas. Amin. Bapak Ibu di rumah, katakan kiri kananmu yang di ruangan ini, jangan cemas. Jangan cemas dalam hidup ini, dalam kehidupan yang baru ini. Jangan cemas. Ya, termasuk new normal yang sekarang yang akan dipraktikkan, jangan cemas. Memang sedikit seperti ada halangan, ada ketidaknyamanan, harus pakai masker segala macam, tapi itu untuk kebaikan saudara. Kita harus mampu berjalan hidup dengan aturan yang baru. Ya, sebagaimana di dalam Kristus kita harus mampu berjalan dalam aturan baru, jangan dalam kehidupan lama. Oh, kita berkata jadi orang Kristen kok susah banget ya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, tujuannya adalah memimpin kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah,
Sama dengan peraturan baru nanti dalam new normal ini, kehidupan yang baru nanti. Ya, apapun aturan-aturan, jaga jarak, ya siapkan pakai masker, pembersih, rajin cuci tangan, semuanya kita terapkan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara. Jadi tolong Bapak Ibu bepergian naik kendaraan, jangan lupa ya, pakai masker. Kita terapkan semua peraturan-peraturan pemerintah lakukan. Jadi itu akan menolong kita, ya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Allah, apa artinya hidup baru di dalam Kristus setelah kita percaya kepada Yesus? Yang ketiga, kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Ini yang benar. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Ayat 10 berkata begini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kita ini milik Allah, bukan milik kuasa gelap, kuasa setan, atau milik kegelapan. Kita ini buatan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dalam kehidupan baru di dalam Kristus, perbuatan kita, perbuatan saudara dan saya adalah perbuatan baik. Jangan kita menyebut diri kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, tapi hari lepas hari perbuatan kita jahat. Saudara lihat, perbuatan jahat itu normal bagi kehidupan lama. Tapi perbuatan baik, inilah yang normal dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu yang normal. Kalau saudara sebagai orang percaya, orang Kristen, menyebut diri orang Kristen, tapi hari lepas hari saudara melakukan hal yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik, berarti saudara hidup normalnya, tapi normal dalam kehidupan yang lama, belum normal yang baru. Wow, tolong perhatikan. Saya udah Kristen, saya udah percaya Yesus, saya udah lama, udah dari lahir, tapi hidup saya ini kacau, hidup saya ini melakukan hal yang jahat. Berarti Anda masih hidup normal yang lama. Harus mengenakan normal yang baru, melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan firman Allah. Saudara bisa praktekkan. Mengasihi, melayani orang lain, ya, memberikan bantuan kepada orang lain, sedekah, amal, semua kita lakukan itu perbuatan baik. Ya. Sebagai orang percaya, bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, bukan. Karena kita sudah diselamatkan, sudah di dalam Kristus, maka orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru tadi, yang sudah diselamatkan, inilah perbuatannya, inilah kelakuannya, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Allah mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya dalam kehidupan yang baru, lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukanlah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi dikuasai oleh perbuatan yang tidak baik itu. Apa saja yang kita lakukan yang tidak baik, hari ini Tuhan ingatkan, ya, melalui kebenaran firman ini, tanggalkan itu yang tidak baik. Dan kita mau berjalan, ya, kita mau melangkah, kita mau hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Lakukanlah pekerjaan yang baik. Ya, dan itu ternyata sudah Tuhan persiapkan. Kita mau supaya kita terus hidup di dalamnya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kebenaran, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kelakuannya itu baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin kita berkata, benar, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi
fakta yang saya lakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Di rumah, mungkin seorang bapak berkata, di rumah kelakuan saya belum jadi contoh bagi istri dan anak-anak. Ya, saya masih mabuk-mabukan, saya masih pukul istri, saya masih pukul anak. Mungkin berkata seperti itu. Itu tidak baik. Maka firman Tuhan katakan, lakukan yang baik, berarti tanggalkan itu. Berubahlah, lakukan yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Saya harus mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya. Saya harus berhenti dengan mabuk-mabukan. Saya harus berhenti dengan korupsi. Saya harus berhenti dengan rancangan-rancangan yang jahat. Saya harus berhenti dengan mengikut kuasa kegelapan. Penyembahan berhala saya tidak mau lagi. Saya hanya mau melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Berarti saya harus membaca firman Tuhan, dan saya mau mengikuti perintah Tuhan. Maka saya akan berbahagia. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, kehidupan normal baru di dalam Kristus, adalah kehidupan di mana saudara dan saya melakukan pekerjaan yang baik hari lepas hari. Berhenti melakukan yang jahat. Katakan kiri kanan, Bapak Ibu yang di rumah, berhenti melakukan yang jahat. Dan kemudian berikut, dan berjuanglah melakukan yang baik. Mungkin kita terbatas melakukan yang baik gitu ya, tapi jangan kecewa. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan, yang diam di dalam kita. Roh Kuduslah yang menolong saudara dan saya untuk melakukan hal yang baik. Percayalah. Ya, ketika saudara melakukan yang jahat, saya percaya kalau saudara sudah hidup di dalam, akan ingatkan saudara, iya ya, kenapa saya melakukan hal yang jahat? Kenapa saya tadi mau maki dia ya? Kenapa saya membuli dia ya? Kenapa saya menghancurkan hidupnya ya? Aduh, ampuni saya Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan. Nah, ketika Roh Kudus ingatkan, langsung bertobat. Ya, jadi ada pertobatan hari lepas hari dalam hidup kita. Ini yang saya katakan minggu lalu. Manusia batinnya kita dibaharui hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang lama? Sangat gelap dan menghancurkan, bukan? Mengerikan, bukan? Mati walaupun hidup, karena dia pada akhirnya akan mati, masuk neraka. Dan kita bersyukur untuk kehidupan baru. Ya, kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, kita bersyukur untuk itu. Jika selama ini hidup kita tidak berharga karena berjalan dalam kekelaman dan dosa, jika kehidupan yang lama yang belum di dalam Kristus membawa kita akan dalam kehancuran, ya, Tuhan tidak mencampakkan kita, Tuhan tidak membuang kita, Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia hadir, Dia memanggil kita, mencari yang hilang, menyelamatkan yang hilang, bahkan Dia memulihkan hidup kita, memulihkan hidup saudara dan saya. Dia hadir, Dia datang. Nah, sebagai orang yang sudah dipulihkan, yang percaya kepada Yesus, yang kita hidup dalam kehidupan yang baru, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita ke mezbahnya. Kita berkata, ini hidupku Tuhan, aku mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Aku mau melangkah berjalan di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Yesus Tuhan. Hidupku kupersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita naikkan syukur. Di dalam kehidupan baru, kita bersyukur telah mengalami kehidupan, telah mengalami keselamatan oleh Yesus Kristus. Bahkan untuk itu, untuk keselamatan saudara dan saya, Yesus mati di kayu salib. Ya, korbankan nyawanya, dicurahkannya darahnya untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak lagi dalam kehidupan yang lama. Kita bersyukur ada kepastian bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus bersama dengan Yesus, supaya pada akhirnya kita bersama dengan Dia di surga untuk menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita lalu Tuhan tetapkan
untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Buktikan dalam perjalanan, lakukanlah yang benar, yang baik, dan Tuhan sudah menetapkan memang itu untuk kita lakukan. Sehingga dalam perjalanan hidup ini sungguh kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita hidup di dalam kehidupan yang baru dan kita buktikan. Saya undang kita bangun berdiri. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang baru. Hidup yang lama kita sudah tanggal, lepaskan. Tetapi hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Buktilah hidup kita terus melangkah di dalam. Kita naikkan pujian yang sudah disiapkan. Kita katakan hidup ini kuserahkan kepadamu Tuhan. Aku mau melangkah di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Roh menolong itu ada pada kita. Menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita menjadi saksi, menjadi teladan. Dan melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan.
hidup kami kepadamu. Pimpinlah kami melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kegiatan kita lakukan ya sesuai dengan peraturan pemerintah, protokoler kesehatan ya dari pemerintah yang sudah disampaikan, mari ikuti. Dan saya menghimbau untuk kita sekalian jangan lupa ya selalu kenakan masker ketika kita bepergian ya kemanapun kita berada, tempat-tempat keramaian, dan hindari ya jarak yang sangat dekat ya, usahakan jaga jarak terus paling tidak 1 meter ya, dan hindari kita adakan acara-acara yang kumpul-kumpul rame-rame. Hindari, kita tidak tahu ya hal-hal yang akan terjadi, tetapi paling tidak kita berjuang mencegahnya ya. Itu saja. Jika ada beban kumpulan dari sidang jemaat, dari Bapak Ibu Saudara dapat memberikan kepada kita di sekretariat untuk kita bawa dalam doa ya. Mungkin ada hal yang ingin juga sharing melalui telepon, melalui WhatsApp bisa, tidak masalah ya. Sementara kita gunakan teknologi yang ada, kita bersyukur untuk itu, walaupun kita tidak bisa langsung berjumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.